Jalan-jalan mancing guys. Bab 2315, sebuah langkah tak terduga, dia mengertakkan gigi. Setelah beberapa detik terdiam, dia memandang Li Fugui dan bertanya kata demi kata. Fugui, apakah kamu yakin murid sekte di depanmu ini harus mati? Li Fugui berkata dengan keras. Ya, dia menoleh dan melihat murid sekte yang hadir. Setelah beberapa detik terdiam, dia tiba-tiba melemparkan pedang tersembunyi. Segera setelah itu, dia bergerak maju secara tiba-tiba. Dia bergegas langsung ke murid sekte, seiring dengan penyebaran energi pedang. Murid sekte yang tersisa jatuh ke dalam genangan darah. Kurang dari 1 menit, ketika semua murid sekte dibantai oleh Sister Ming, dia menyingkirkan pedangnya yang tersembunyi, berbalik dan melihat ke arah Li Fugui. Oke, kamu harusnya puas sekarang, kan? Li Fugui juga berkata melalui Nian Gong melihat pikiran Sister Ming. Meskipun saya merasa sedikit bersyukur di hati saya, tapi dia tidak tahu alasan mengapa dia bersikeras membunuh murid sekte ini di depan Sister Ming. Bagaimanapun, Saudari Ming baru saja datang ke sisinya. Meskipun Anda memiliki keterampilan telekinesis dan dapat memahami pikiran Sister Ming, ada beberapa hal yang harus Anda takuti untuk berjaga-jaga. Melihat mayat-mayat yang berserakan di depannya, Li Fugui berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri. Dia dengan cepat menarik kembali pikirannya. Lalu dia berkata terus terang kepada orang-orang di depannya, semua orang harus istirahat sekarang. Li Fugui memandang Zhang Jingjing dan berkata, Jingjing, panggil Su Zitai dan minta dia memimpin 500 pasukan utara di sini. Dengan banyaknya mayat di depan kita, harus ada yang merawatnya. Jika kita membiarkan pihak luar menanganinya, hal itu mungkin akan menimbulkan keributan di dunia sekuler. Tapi biarkan 500 tentara utara yang dipimpin oleh Su Zitai menanganinya, saya yakin tidak ada yang akan menyebarkan masalah ini. Tidak lama kemudian, Su Zitai memimpin 500 tentara utara untuk secara resmi memasuki desa Xiaoxi. Seperti yang dipikirkan Zhang Jingjing, ketika Li Fugui melihat Ibu Suri Suzi, dia berkata langsung pada intinya, Komandan Su, pimpin anak buahmu untuk membuang mayat dengan benar di sini. Su Zitai tidak menolak, dan dia setuju dengan tegas. Setelah Li Fugui selesai menjelaskan beberapa kata, dia berbalik dan berjalan kembali ke rumah. Setelah kembali ke rumah, Li Fugui datang ke kamar lebih dulu. Baru saja masuk ke pintu, Yu Zhen melangkah maju, dengan air mata berlinang, dan berkata kepada Li Fugui dengan isak tangis, Fugui, Sister Xiuling dan Sister Ronger keduanya dalam keadaan koma. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Li Fugui datang ke samping tempat tidur, mengulurkan tangannya, dengan lembut menyentuh dahi Li Xiuling, dan berkata dengan ekspresi penuh kasih di wajahnya, jangan khawatir, saya sudah punya solusinya. Segala sesuatunya telah menjadi seperti sekarang ini. Li Fugui tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak boleh mengacaukan posisinya sekarang. Lagi pula, orang-orang di sekitarnya semua memandangnya. Begitu dia yang pertama runtuh, maka setelah 6 sekte besar mengambil keuntungan darinya, tidak masalah jika dia mati, tapi itu akan menyeret semua orang di sekitarnya untuk mati bersamanya. Dengan pemikiran ini, Li Fugui menoleh untuk melihat ke arah Yu Zhen. Yu Zhen, tolong jaga baik-baik Xiuling dan Ronger untuk periode waktu berikutnya. Selain itu, saya akan mencari seseorang untuk memukimkan kembali lebih dari 10.000 orang di desa secepat mungkin. Ya, bagi Li Fugui, masih banyak masalah di desa Xiaoxi. Dia tidak pernah memikirkannya sampai dia kembali, setelah akhirnya kembali.
Untuk mengambil alih kekacauan seperti itu, saat Yu Zhen menyetujuinya dengan sepenuh hati. Li Fugui kemudian keluar, dia berjalan ke atas, datang ke ruang kerja, menutup pintu rapat-rapat, dan berpikir keras. Hal yang bagus, dia telah mengalami banyak badai di sepanjang jalan. Meski situasinya kali ini sangat buruk, tapi dia tahu, tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan selama Anda bisa memecahkannya sendiri. Pada saat yang sama, Chang Qiong dan yang lainnya menemani Su Zitai setelah selesai menangani jenazah. Su Zitai meninggalkan 500 tentara utara di komite desa untuk sementara waktu, sementara dia, Chang Qiong dan yang lainnya datang ke rumah Li Fugui. Semua orang baru saja memasuki pintu. Chang Qiong dengan cepat bertanya pada Jenny yang sedang duduk di ruang tamu di lantai pertama, "Nona Jenny, kemana Fugui pergi sekarang?" Jenny melirik ke atas dan berkata, "Fugui baru saja naik ke atas. Dia ingin sendiri." "Tenang, di kali ini," Chang Qiong menghela nafas, "ya, dalam situasi ini, saya benar-benar perlu sendirian." Apakah menurut Anda 6 sekte besar itu gila kali ini? Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Ibu Pertiwi menjelaskan dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, ini bisa dimengerti. 6 sekte besar pasti telah mengambil alih desa Xiaoxi untuk mendapatkan obat mujarab. Nona Xiuling, setelah dikendalikan oleh 6 sekte besar, yang dia pikirkan adalah bagaimana melawan pihak lain. Saya sudah mengenal Nona Xiuling cukup lama. Dia biasanya terlihat sedikit lemah. Tapi saat dia bertarung melawan orang jahat, keberaniannya pasti tidak lebih buruk dari kita semua di sini. Chang Qiong berkata dengan marah, tetapi konfrontasi tergantung pada situasinya. Beberapa orang biasa benar-benar menghadapi orang-orang dari 6 sekte besar. Apa perbedaan antara ini dan mencari kematian? Kata-kata itu baru saja selesai. Sister Ming tampak murung dan berkata dengan marah, "Oke, apa gunanya banyak bicara sekarang? Sekarang keadaan sudah menjadi seperti ini. Menurutku yang terbaik adalah semua orang mendiskusikan solusi spesifik dengan cepat, bukan?" King Qiong memberi Sister Ming tersenyum tipis. Tampaknya dia sangat ingin tahu tentang Sister Ming. Sebelum itu, dia sudah lama mendengar Li Fugui bercerita banyak tentang Sister Ming. Tapi tidak ada apa-apa, tidak banyak kesempatan bagiku untuk berhubungan dengan Sister Ming. Namun kali ini, Sister Ming menghentikan pekerjaannya di game ke-6 dan mendatangi Li Fugui, yang tidak diragukan lagi membuktikan bahwa mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berhubungan di masa depan. Berpikir seperti ini, Chang Qiong tersenyum pada Sister Ming dan berkata, "Direktur Ming, ada sesuatu yang sangat membuat saya penasaran. Bisakah Anda memberitahu saya alasannya?" Sister Ming tentu saja juga mengetahui identitas orang-orang yang hadir. Tak perlu dikatakan lagi, tak satu pun dari orang-orang yang mengikuti Li Fugui adalah orang biasa, terutama lelaki tua di depanku. Sebagai kepala sekte Tiangang, bahkan sebelumnya, dia harus bersikap sopan saat bertemu seseorang. "Tuan Chang Qiong, tanyakan saja jika Anda memiliki pertanyaan. Selama saya bisa menjawabnya, saya pasti akan memberitahu Anda." Chang Qiong tidak menyembunyikannya, dan berkata dengan serius kepada Sister Ming, "Itu saja, Anda mencoba yang terbaik untuk mencegah Fugui membunuh murid sekte ini. Tetapi mengapa pada akhirnya, ketika Anda yakin bahwa Fugui berencana membunuh murid sekte ini, apakah Anda sendiri yang membunuh mereka semua?" Saudari Ming mendengar ini, membuka mulutnya. Kata-kata itu terucap dari bibirnya, tapi dia malu untuk mengatakannya. Setelah beberapa detik hening, Saudari Ming mengatur ulang kata-katanya dan berkata dengan ringan kepada Chang Qiong dan yang lainnya, "Karena kita tidak bisa menghentikannya, lebih baik bantu dia." Bab 2316 adegan tak terduga.
sedikit yang saya tahu. Meskipun Chang Qiong dan yang lainnya gagal memahami pikiran Sister Ming, namun Hua Duo, yang memiliki hubungan dekat dengan Sister Ming, melihat sekilas niat kepindahan Sister Ming. Dia berkata terus terang di depan semua orang, sebenarnya, Sister Ming melakukan ini semua demi kekayaan. Dia menghentikan Fu Gui membunuh murid sekte ini. Di satu sisi, dia tidak ingin Fu Gui melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim. Selain itu, dia mencegah Fu Gui membunuh murid sekte ini. Bagaimanapun, ratusan orang terbunuh hari ini. Dengan air mata berlinang, Hua Duo melirik Sister Ming. Sister Ming sedikit mengernyit dan berkata dengan marah kepada Hua Duo, "Kamu terlalu banyak bicara. Mengapa kamu mengatakan ini di depan semua orang?" Hua Duo berbisik, "Apakah saya tidak khawatir orang lain akan salah paham?" Dia perlahan berkata, "Sebenarnya, saya tidak menyangka 6 sekte besar akan melakukan hal seperti itu. Itu berarti puluhan ribu orang. Menurut Anda, bagaimana mereka bisa tega membiarkan begitu banyak orang menjadi zombie berjalan?" Kata kelompok itu. Kemudian, Li Fugui turun dari lantai atas. Dibandingkan dengan sekarang di kompleks komite desa, niat membunuh di wajah Li Fugui telah hilang sama sekali saat ini. Sebaliknya, seperti biasa, dia berjalan ke arah kerumunan dengan ekspresi santai, melihat sekeliling kerumunan, lalu bertanya sambil tersenyum, "Apa yang kamu lihat?" Karena banyak hal telah terjadi, kita bisa menghadapinya secara rasional. Duduk di sini dengan sedih, perubahan mendadak Li Fugui membingungkan semua orang yang hadir. Terutama langit, dia setengah membuka mulutnya dan menatap Li Fugui dengan tidak percaya. Dia terdiam lama, lalu berkata sambil tersenyum masam, "Saudaraku, kamu pasti terstimulasi, kan?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Sial, lihat dirimu. Ngomong-ngomong, perubahan besar tiba-tiba terjadi di kampung halamanku. Bagaimana mungkin aku tidak kesal?" Namun, meskipun kejengkelan itu membuatku kesal, aku sudah mengetahuinya melalui pelampiasan sekarang. Li, kata Fugui duduk di sofa di dekatnya. Dia mengambil rokok di atas meja, menyalakannya dan menghisapnya. Lalu berkata terus terang kepada beberapa orang, "Ya, aku banyak berpikir ketika aku naik ke atas tadi. Untuk ditangani sekarang saya sederhana. Biarkan saya meringkasnya untuk semua orang." Semua orang menajamkan telinga mereka. Di saat yang sama, hati mereka yang menggantung menjadi lega sepenuhnya. Menurut pendapat mereka, selama Li Fugui masih bisa tertawa, berarti dia belum dikalahkan oleh orang-orang ini. Selama Anda belum sepenuhnya dikalahkan, maka kemenangan mereka atas 6 sekte besar akan segera tiba. Li Fugui berhenti sejenak, dan setelah melihat sekeliling ke semua orang, dia pertama kali mengarahkan pandangannya pada Sister Ming. "Sister Ming, Anda mungkin harus tinggal bersama saya untuk sementara waktu." Sister Ming cukup puas dengan ini. "Saya pikir jika saya memblokir Li Fugui untuk membunuh murid sekte ini, Li Fugui pasti akan merasa tidak puas. Tapi saya tidak mengharapkannya." Li Fugui cukup murah hati. "Jangan khawatir, dalam periode waktu berikutnya, saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Saya akan menyerahkan posisi direktur kepada Anda untuk saat ini," kata Li Fugui dengan gembira dan melambaikan tangannya. "Tidak perlu, lagi pula, saya tidak peduli dengan posisi Anda sebagai direktur. Alasan mengapa saya membiarkan Anda menemani saya adalah karena ada banyak hal yang harus dinegosiasikan dengan pihak berwenang, dan akan lebih efektif jika Anda datang. Maju daripada aku yang maju, jadi, ada sesuatu yang mengharuskanmu pergi ke kota Jiangnan untukku." Saudari Ming bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bukankah kamu memintaku untuk menemanimu? Mengapa kamu memintaku untuk bertindak sendiri sekarang?"
Dia tersenyum dan berkata, "Ada apa? Apakah kamu benar-benar tidak dapat dipisahkan dariku? Ayolah, kapan hubungan kita berdua menjadi begitu dalam?" Sister Ming tersipu. Dia tampak sedikit malu dan berkata, "Ini. Lupakan saja, beritahu saya dulu apa yang ingin saya lakukan di kota Jiangnan." Li Fugui berkata terus terang, "Pergi ke kota Jiangnan untuk berkomunikasi dengan departemen terkait dan biarkan mereka ciptakan tempat yang dapat menyediakan tempat tinggal dan peristirahatan bagi 15.000 orang." Sister Ming mendengar ini, segera memahami pikiran Li Fugui. Dia bertanya dengan heran, "Fugui, apakah kamu berencana memindahkan semua orang ini keluar?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Ya, bagaimana jika kita tidak memindahkan orang-orang ini sekarang? Bukankah begitu biarkan mereka terus mengolah ramuan untukku di sini? Aku baru saja memikirkan cara. Sambil memindahkan orang-orang ini keluar, aku akan menyiapkan obat yang bisa membuat mereka tertidur untuk sementara. Ramuan ini tidak akan membahayakan tubuh mereka." Begitu Li Fugui mengatakan ini, Saudari Ming menyela Li Fugui. "Saya tahu ini, tetapi pertanyaannya adalah, apakah ada 15.000 orang di sini?" Dia tersenyum pahit pada Saudari Ming dan berkata, "Saudari Ming, kamu juga orang yang pintar, bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal bodoh seperti itu? Meskipun tidak ada 15.000 orang di sini, bukankah orang-orang ini membutuhkan orang lain untuk mengurusnya mereka? Jadi ketika kamu pergi kali ini, kamu tidak hanya perlu menemukan tempat di mana mereka dapat beristirahat dan tinggal, tetapi kamu juga perlu menemukan beberapa orang yang dapat diandalkan untukku yang dapat merawat mereka." Kata-kata itu baru saja selesai. Su Zitai, yang duduk tidak jauh dari situ, berdiri dan berkata, "Tuan Lembah Li, jika Anda setuju, saya dapat langsung merekrut 3.000 orang dari tentara utara untuk mengurus orang-orang ini." Ini, dia segera tersenyum pada Su Zitai dan berkata, Oke. Jika Anda dapat membantu saya menemukan 3.000 orang untuk merawat mereka, saya berjanji mengucapkan terima kasih." Su Zitai segera melambaikan tangannya, "Tidak perlu berterima kasih saya. Tentara utara kami ada di sini untuk melindungi rakyat. Ini adalah tugas kami. Sekarang Anda berguna bagi kami. Kami pasti akan membantu Anda. Dalam hal ini, saya akan memanggil komandan sekarang. Minta dia untuk memobilisasi 1.500 pria dan wanita dari tentara utara secepat mungkin dan mengirim mereka ke kota Jiangnan malam ini." Li Fugui tidak menyangka Su Zitai begitu perhatian. Dia berdiri dan mengucapkan terima kasih, tepat saat Su Zita hendak berbalik dan pergi. Li Fugui berkata kepadanya dengan terus terang, "Tunggu sebentar." Su Zitai berhenti, berbalik dan bertanya pada Li Fugui dengan rasa ingin tahu, "Ada apa, Tuan Lembah Li? Apakah ada pengaturan lain?" Baru saja memikirkannya. "Ya, meskipun tugasmu adalah melindungi rakyat, kamu tetap harus menjalani hidupmu di masa depan. Kan, dengan cara ini, ketika saya menyelesaikan pekerjaan, saya akan meminta seseorang untuk memberi Anda masing-masing 3.000 orang hadiah 100.000 yuan. Saat dia sedang berbicara, Su Zitai tiba-tiba mengulurkan tangannya dengan emosional, bersiap untuk menyela Li Fugui. Tanpa diduga, Li Fugui mengetahui niat Su Zitai. Dialah yang pertama berbicara dan berkata dengan lantang kepada Su Zitai, "Jangan menolak. Jika kamu menolak, jangan biarkan mereka datang." Bersambung.